Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Husnianing 2017-12106 kelas akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang poster P2PK. Poster P2PK yang berlokasi di Gedung Juanda nomor 2 lantai 1920 Jalan Dr. Wahidin Raya nomor 1 Jakarta kode pos 10710. Yang pertama, pengertian P2PK sendiri adalah organisasi setingkat eselon 2 di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan informasi atas profesi keuangan. P2PK sendiri terdapat profesi binaan yang pertama yaitu akuntan, penilai, dan aktuaris. Yang pertama, karir profesi akuntansi yaitu akuntan manajemen, akuntan berpraktek, dan akuntan publik. Contoh adanya jasa asuransi, audit, review, laporan keuangan, dan jasa asuransi lainnya. Kemudian ada contoh jasa non-asuransi, jasa internal, audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi. Yang kedua ada karir profesi penilaian. Secara umum, profesi penilai dapat bekerja di bidang perbankan, pemerintah, dan kantor jasa penilai publik. Yang pertama ada penilai internal, bekerja di bank, penilai pemerintah, bekerja di kantor pemerintah, penilai publik yang berada di bidang stakeholder, pasar modal, perbankan, pemerintah, BPN, dana pensiun, pajak, dan akuntansi. Yang ketiga adalah karir profesi aktuaris. Profesi aktuaris dapat dibagi menjadi VSAI yang memiliki kewenangan menandatangani laporan hasil aktuaria, ASAI sebagai tenaga aktuaria yang membantu VSAI, dan TNLA yang hanya dapat bekerja sebagai aktuaris di perusahaan asuransi umum. Yang ketiga ada yang selanjutnya 3 profesi keuangan dalam proses integrasi ke P2PK. Yang pertama ada konsultan pajak. Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kedua ada ahli kepabeanan, orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan yang telah diberikan sertifikat ahli kepabeanan. Yang ketiga ada pejabat lelang kelas 2, yakni pejabat lelang swasta yang berwenang melaksanakan lelang non-eksekusi sukarela. Untuk meningkatkan peluang kerja di bidang profesi akuntansi, perlu adanya strategi link and match. Adanya perubahan dan disruptif teknologi, perubahan lingkungan, dan praktik bisnis yang cepat, termasuk akuntansi dan auditing, sehingga harus adanya strategi link and match. Apa saja strategi link and match tersebut? Yaitu membekali diri tidak hanya dengan kompetensi teknis, tapi juga dengan skill sets yang dibutuhkan seorang profesional di dunia kerja. Yang kedua ada adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dunia bisnis. Kolaborasi pengembangan kurikulum inti antara perguruan tinggi, mengoperasionalkan dan menjelaskan kurikulum dengan aktivitas pembelajaran dan didukung dengan sumber daya yang memadai, menambah soft skill dalam kurikulum PT dan asosiasi profesi menyediakan berbagai pilihan aktivitas pembelajaran untuk menambah porsi praktik. Kemudian mendesain program magang secara terstruktur, sosialis standar, serta isu terkini terkait akuntansi dan audit, program sertifikasi pendidikan profesional berkelanjutan yang memfasilitasi para praktisi untuk mengajar di perguruan tinggi dengan dukungan peraturan dan pemberian nilai tambah dalam kriteria akreditasi. Kemudian ada PT dan asosiasi profesi bekerja sama dengan mengembangkan buku teks yang sesuai dengan standar dan praktik terkini, penguatan cross competitions melalui kolaborasi antar fakultas, joint research antar dosen, mahasiswa, dan industri, develop trust that will support students to excel as professional in code, values, ethics, and attitude. Adanya strategi link and match. Ada juga ancaman dan peluang akuntan dalam revolusi industri 4.0.
Kompetensi teknis sangat dengan mudah dapat diajar dengan Big Data, Internet of Things, and Artificial Intelligence. Meskipun terdapat tentangan GIGO, Principle, and Cyber Security, sehingga selain mengoptimalkan atau menguasai perkembangan IT dalam pelaksanaan tugasnya setelah meningkatkan kompetensi teknis, seorang akuntan profesional mewajibkan untuk terus meningkatkan kualifikasi terkait dengan professional skill, professional value, etik, dan attitude. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terhadap P2PK. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.